podcast ngobrol santai bareng aku, tempat dimana kita bakal bahas hal-hal yang dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari, terutama buat kamu yang lagi sekolah, kuliah, atau mungkin lagi nyari jati diri sendiri ya. Jadi kali ini aku bakal ngasih 5 pertanyaan buat temen aku nih, tentang gimana caranya seseorang tetap bisa berkembang walaupun jalan hidup yang dipilih itu bukan 100% dari keinginannya, guys. Karena hidup tuh nggak selalu kasih kita pilihan yang ideal, ya kan? Tapi bukan berarti kita harus berhenti di situ aja. So let's see gimana teman aku nanggepinnya. Dan ini pertanyaan yang pertama nih. Ada seorang siswa nih yang namanya Budi. Budi ini masuk SMK. Budi ini anak SMK. Tapi dia masuk SMK itu bukan karena pilihannya dia sendiri, tapi karena pertimbangan keluarga. Katanya sih biar setelah lulus itu bisa langsung kerja, karena kondisi keluarganya juga emang pas-pasan, nggak gampang banget buat mereka biayain kuliah, apalagi kalau kuliahnya itu di luar kota ya. Masalahnya ini jurusan yang diambil Budi itu nggak sesuai sama bakat dia. Dia lebih cocok di bidang komunikasi. Tapi sekolah komunikasi itu mahal ya, jauh juga dari tempatnya. Nah, sekarang aku tanya nih, kamu sebagai pendidik ini yang ada di sekitar Budi itu, menurut kamu apa yang bisa kamu lakuin biar Budi bisa tetap semangat, bisa nerima keadaannya, tapi juga tetap bisa berkembang sesuai potensinya? Karena jujur ya, ini tuh kejadian nyata banget. Banyak anak yang kejebak di pilihan yang bukan mereka banget gitu, tapi nggak ada jalan lain. Nah, gimana caranya menurut kamu biar dia nggak ngerasa gagal atau nyerah sama mimpinya? Oke, pertanyaan dari Kak Saskia ini, bagaimana peran pendamping saya kepada Budi ini ya? Iya. Oke, pengalaman saya sendiri sih dari teman saya itu, dia itu bakatnya di bidang tata boga, tapi sekolah di SMK-nya itu dia di komputer. Nah, pertanyaan dari Kak Saskia itu, bagaimana dia menerima keadaan dia bahwa dia sekolah dengan jalur yang berbeda dengan minat bakat dia. Oke, itu yang pertama itu adalah dengan ikhlas menjalaninya dan terus bersemangat. Nah, terus bagaimana sih caranya biar bakat yang Budi punya itu tidak hilang? Nah, seperti teman saya yaitu bakatnya di bidang tata boga itu, beliau dari pertama itu beliau mengikuti seperti lomba-lomba masak, terus
bidang catering, dan sekarang beliau juga mengikuti kayak les-les masak seperti itu. Sekarang juga beliau lagi usaha, yaitu di bidang online makanan. Itu saja sih. Nah, untuk Budi kan di bidang ini komunikasi. Nah, menurut saya sendiri itu juga bisa dia biar tidak bakatnya itu tidak hilang, yaitu dengan cara dia mengikuti seperti lomba-lomba puisi atau pidato, dan juga seperti dia mengikuti MC di acara-acara besar dan lain sebagainya. Itu aja sih Kak Saskia. Terus kata-kata motivasi buat Budi apa nih? Baik, kata-kata buat Budi itu dia orang tua itu pasti tidak mau anaknya salah jalan kan. Iya. Kata-kata motivasi untuk Budi itu tidak ada jalan Tuhan yang salah. Itu aja sih. Baiklah Kak, ini pertanyaan kedua nih. Oke, jadi gini, ada seorang siswa, sebut aja ya, namanya Andi. Dia ini anak SMK di kota besar di Pulau Sumatera nih Kak. Nah, dia itu sebenarnya punya bakat banget di dunia teknik, tapi masalahnya dia tuh gak pede atau pemalu gitu ya Kak. Overthinking parah juga. Bahkan dia sering banget ngeraguin semua keputusan yang dia buat Kak. Dia takut kalau keputusannya itu salah atau ditolak orang lain. Nah, menurut kakak nih, kalau kakak jadi seorang pendidik yang dekat sama Andi, apa solusi yang bisa kamu kasih supaya Andi bisa lebih nerima dirinya sendiri dan juga bisa maksimalin potensi yang udah dia punya? Oke, berarti Andi ini orang yang introvert ya Kak? Iya. Baik. Jadi saya kalau jadi seorang pendidik itu mungkin dari saya sendiri itu memberinya seperti tanggung jawab, seperti menjadikan dia seorang ketua kelas atau memberi tanggung jawab yang lebih besar agar dia bisa mengambil keputusan atau tidak malu untuk memberikan pendapat dia. Itu aja sih Kak Saskia. Jadi guys, menurut pendapat teman aku ini, sebagai seorang pendidik itu si Budi ini harus dikasih tanggung jawab yang besar guys, biar dia bisa ngungkapin pendapatnya ataupun sarannya ya. Iya Kak. Nah, jadi menurut pengalaman saya sendiri itu kadang guru tuh acuh tak acuh kepada siswa-siswinya. Kadang juga seperti guru BK saja dia tidak mau ikut tahu kepada siswanya bahwa siswanya tuh introvert atau tidak atau malu mengungkapkan sesuatu yang dia tahu, tapi dia malu untuk mengungkapkannya. Itu aja sih Kak. Oke guys, kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga nih. Nah, ini juga sering banget kejadian di SMK ya. Jadi gini Kak, kebanyakan siswa SMK tuh semangat banget kalau udah masuk ke sesi praktika. Tapi giliran belajar teori, apalagi ada hitung-hitungannya dikit ya,
langsung ngantuk atau ngerasa males duluan. Padahal ya ada pepatah yang bilang teori tanpa praktik itu lumpuh, praktik tanpa teori itu buta, yang artinya itu dua-duanya penting banget ya, nggak bisa dipisahin. Nah, sekarang aku pengen dengar pendapatan kakak nih. Kalau kakak jadi guru atau pendidik, strategi apa yang bakal kakak lakuin biar pembelajaran teori dan praktik itu sama-sama seru kak, dan bisa bikin siswa tetap semangat? Gimana sih caranya kakak bisa bikin teori itu nggak ngebosenin dan praktik itu tuh tetap nyambung sama apa yang mereka pelajarin di kelas kak? Oke, baik. Nah, itu kayak relate banget kak ya dengan kehidupan saya sendiri. Saya juga dari SMK, nah dengan jurusan yang sama juga. Nah, jadi gimana sih caranya biar kita tuh nggak ngebosenin dalam hal kayak teori dan juga balance dengan praktiknya ya kak ya. Nah, itu sendiri juga bisa kayak sama gurunya sendiri. Kalau gurunya itu menurut pendapat dari saya, pengalaman saya juga, guru itu kalau misalnya biar siswanya itu tidak ngebosenin, guru itu harus yang asik kayak gitu belajarnya kak, yang kayak gimana ya, asiknya itu dalam segi diajak bercanda tuh enak, tapi juga tidak kelewatan, ada batasnya juga. Itu sih kak menurut saya. Menurut pendapat saya juga, kalau saya jadi seorang pendidik itu mungkin saya akan mengajarkan siswa-siswa saya tidak terlalu berfokus kepada teori itu sendiri, juga bisa mengajaknya bercanda atau melakukan games. Itu sih kak. Jadi menurut kakak ini, kalau sebagai pendidik itu jangan ngebosenin ya kak. Pelajaran itu bisa dikaitin dengan games juga ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih guys. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih personal nih, dan sering banget kejadian, apalagi di masa remaja itu penuh drama ya. Emosi tuh gampang naik turun gak sih? Kadang seneng banget, kadang tiba-tiba marah, baper, tersinggung, atau bahkan ngerasain kesel sama hal-hal yang kecil. Dan sayangnya itu emosi yang belum stabil itu kadang dilampiasin itu ke arah ke yang negatif, bisa marah ke teman, ngegas di rumah, atau bahkan nyakitin diri sendiri ya. Nah, ini tuh jadi tantangan banget nih buat para pendidik. Jadi menurut kakak, kalau kakak jadi seorang pendidik yang punya siswa atau anak didik yang emosinya nggak stabil kayak gitu, gimana caranya kakak bisa bantu mereka supaya bisa lebih sadar kak, lebih tenang juga ya, dan bisa ngelola emosinya ke arah yang lebih positif? Oke, baik. Jadi terkadang seorang siswa itu pasti dia tuh marahnya tuh bukan tanpa sebab ya. Mungkin siswa itu kadang mempunyai masalah keluarga atau pertemanan atau
dalam hal yang lain juga bisa ya. Jadi menurut saya itu pendapat saya bagaimana siswa itu bisa mengelola emosinya dengan stabil. Nah, jadi kalau saya sebagai pendidik mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, menanyakan hari-harinya, bagaimana dia di rumah, bagaimana pertemanan dia, dan juga bisa juga kalau menurut saya masalah ekonomi juga berpengaruh ya. Nah, jadi itu juga bisa guru tuh melakukan pendekatan kepada siswanya. Ya itu aja sih Kak. Juga guru tuh bisa kayak siswa itu diajak bercanda atau yang lain sebagainya sih. Udah itu aja sih Kak. Oke guys, tambahan lagi ya. Terkadang siswa itu juga melalui emosi itu, terkadang orang tuanya itu juga acuh tak acuh kepada anaknya. Orang tua itu terkadang cuma tahunya hanya mencari uang, mencari nafkah, dan yang saya tahu itu dari pengalaman saya sendiri ya guys ya. Maksudnya dari lingkungan keluarga saya, lingkungan rumah saya dan keluarga saya itu kayak mereka tuh hanya tahu hanya mencari nafkah saja. Itu aja sih, kadang orang tua tuh acuh pada anaknya. Itu aja sih Kak. Ya, oke. Jadi kakak tadi sudah ini ya ngasih pendapat kakak. Mungkin ada sedikit tambahan ya guys dari aku. Mungkin aku sebagai pendidik itu ngajak ngobrol dia secara pribadi dulu sih yang pertama. Ketika dia ngomong masalahnya itu kita nggak langsung ngejudge gitu guys. Jadi dia tuh nggak ngerasa kayak kesingkirkan gitu. Mungkin yang saran dari aku juga itu nyibukin diri dia sendiri ya, biar dia nggak terlalu mikirin ke hal-hal negatif gitu guys. Oke, itu aja sih saran dari aku. Jadi kita masuk ke pertanyaan kelima nih guys. Jadi pertanyaannya, kita ini semua pasti pernah dengar kata-kata motivasi ya Kak? Ya. Nah, entah itu dari guru, orang tua, teman, film, atau bahkan dari media sosial. Tapi pasti ada satu kalimat yang stuck banget di kepala kakak, yang bikin kakak kuat, semangat lagi, atau merasa lebih baik pas lagi down. So, apa sih yang paling ngena buat kakak, yang bikin kakak jadi lebih semangat, lebih bahagia gitu, dan bisa jalan hidup dengan lebih ringan? Nah, coba share ke aku Kak, siapa tahu kata-kata itu juga bisa jadi penyemangat buat yang dengar podcast ini. Baik, kata-kata motivasi ya Kak ya. Iya. Kalau kata-kata motivasi di hidup aku itu sendiri dari orang tua sih Kak ya. Dari kecil itu orang tua selalu mendidik aku dengan keras, kayak kalau mau sesuatu itu harus dicapai sendiri. Nah, jadi kata-kata motivasi ini dari orang tua juga ya guys ya. Kata motivasi dari aku tuh yang ayah aku kasih tuh, orang kaya itu nggak ada yang males. Nah, jadi kita kalau mau kaya, kita mau hidup cukup, kita harus rajin bekerja, jangan males. Iya. Gitu aja sih guys. Nah juga jangan kerja aja guys, harus balance dengan ibadahnya, dengan sedekahnya. Itu aja sih Kak ya. Oke, jadi itu aja, mungkin itu aja ya podcast pertanyaan-pertanyaan dari aku. Aku akhirin ya podcast ini. Dengan gitu aku ucapin terima kasih kepada buat yang nonton podcast ini. Dadah, See you. guys.